Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video bengkel logika. Pada video ini kita bahas tentang power amplifier mobil, dimana kita coba lagi untuk mengganti trafo. Tadinya power supply mobil ini pasti menggunakan 12 volt atau 13,7 volt dari acunya mobil. Nah, di sini karena kalau kita gunakan trafo 12 volt, maka kita harus gunakan trafo yang besar, minimal 5 ampere. Dan kebetulan ini ada trafo CT yang besarannya itu 22 volt outputnya. Kemudian kalau kita andalkan dengan menggunakan trafo dengan tegangan 12 volt ini, pastinya ampernya itu harusnya kecil. Nah, di sini rencananya ampli ini mau dipasang pada active speaker, menggantikan ampli power yang lama seperti ini. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memasang trafo CT yang kita bisa memaksimalkan tegangan FET ini, tegangan transistor ini. Ini jenis transistornya adalah PNP dan NPN, transistor bipolar. Maka langkahnya yang paling gampang adalah lepas saja toroid ini. Ada 3 kabel yang dililit. Yang pertama bagian CT, lalu bagian kirinya dan kanannya yang nanti akan di input dari setelah dipasang dioda. Nah, ini dioda, kemudian dihubungkan langsung ke bagian yang kita lepas tadi. Nah, seperti ini. Yang oranye itu adalah positif berdasarkan dari positifnya dioda. Nah, ini dia. Kemudian yang hijau itu negatif, sama dari dioda juga. Lalu yang coklat ini sebagai CT-nya atau nolnya. Nah, ini Anda lihat sudah dilepas, kawat lilitannya sudah dilepas. Kemudian kapasitor ini saya tukar, tadinya 2200 mikro 25 volt. Nah, saya ganti dengan 6800 mikro 50 volt. Sehingga nanti tegangan di sini pastinya sekitar 27 ataupun kurang dari 27. Nah, kita boleh menambah tegangan dari trafo asalkan transistor final ini sanggup untuk bekerja dengan tegangan tersebut. Misalnya di sini dari datasheetnya adalah tegangannya 80 volt DC maksimum, maka kita pakai di bawahnya kira-kira 40 volt maksimum. Jangan pas-pasan, nanti transistornya cepat sekali panas dan mudah sekali jebol. Apalagi kalau ada potensio yang kotor atau input yang bisa menyebabkan suara terlalu besar. Apa beda power amplifier mobil ini dengan amplifier OCL biasa? Di sini kelebihannya adalah dia bisa BTL. Nah, jadi kita bisa menggunakan dua sisi menjadi monoblok. Jadi kiri dan kanan digabung, lalu kita pasang pada speaker positif dan negatifnya. Begitu juga dengan untuk sistem bassnya, ini bisa disatukan, dipasang ke sebelah sini. Nah, karena sudah diputus bagian ini, maka transistor inverter untuk menghasilkan 12 volt DC ke AC CT maka sudah tidak berfungsi. Sedangkan komponen rangkaian lain masih berfungsi seperti screen, fuse, remote itu masih berfungsi. Ampli ini mau saya tidak pakai bagian depan ini, bagian tune controlnya, karena bagian tune control ini ada pengaturan
high, ada pengaturan bass dan subwoofernya. Saya menggunakan tune control yang ada pada panel active speaker. Nah, kalau double tune control biasanya akan sulit mengaturnya, karena pada active speaker untuk suara vokal itu supaya suara mid range-nya itu lebih jernih dan tegas, dengan bassnya juga lebih tegas, maka lebih banyak penggunaannya adalah pada bagian mid, baik mid bass, mid tweeter ataupun mid vokal. Bagaimana cara mengetahui input yang sudah tidak lagi masuk ke dalam bagian tune control? Maka kita harus lepas tegangannya. Tegangan tune control ini didapat dari bagian ini, ada kapasitor, kemudian didapat dari dua buah resistor ini. Kadang-kadang ampli lain ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, ini kalau ini masih aktif, maka transistor ini akan panas. Nah, model yang dibuat adalah menurunkan tegangan dengan cara menggunakan sistem resistor. Nah, jadi dari sini mengalir kemari CT juga dan dibagi ke beberapa IC ini. IC 4558. Sebetulnya bagus saja kita menggunakan tune control ini. Hanya saja saya yang perlunya adalah membuat suara natural tanpa adanya filter, supaya yang target vokal, bass, mid, dan treble mid itu tercapai. Nah, kalau tidak dipakai boleh saja dipotong, tidak mengganggu power amplifiernya, tinggal dicari jalur mana yang sebagai input. Caranya adalah gunakan trafo yang kecil, lalu dicedut-cedut. Nah, ini ditekan, kalau itu artinya dia input, tetapi kita harus mencari input yang paling jernih. Tentunya dari power amplifier begini, cari resistor yang terhubung ke input amplifier tersebut, kiri dan kanan. Berarti di sini ada dua blok ampli stereo, yaitu sebelah kiri dua buah transistor, bawah sebelah kiri dua buah transistor, dan sebelah kanan juga atas dan bawah. Nah, di situ berarti ada LR ground, LR ground. Bagian output negatif pada keluaran amplifier ini bukan ground. Nah, ini adalah body ground. Kita hubungkan tidak bunyi. Jadi bukan ground, jangan salah. Nah, ini bunyi. Nah, ini ground dari trafo ini. Nah, kita cek di sini. Jadi bukan ground. Nah, kita lihat di sini ground, kita dari belakang kita perhatikan, pastikan jalur yang terhubung dengan CT ataupun ground. Nah, ini adalah CT-nya, bisa dilihat. CT ini adalah untuk membagi tegangan mana yang untuk PNP transistor, mana yang untuk NPN transistor. Nah, antara plus minusnya itu harus imbang. Misalnya plus 36 volt, maka minusnya juga harus 36 volt. Nah, ini CT. Nah, ini negatif, tidak terhubung. Perhatikan, tidak ada. Nah, ini bunyi terhubung, dan ini tidak. Ini bunyi. Nah, jadi dua ini adalah positif, negatif. Kita lihat dari sini. Negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Jadi berbeda. Ini ada positif yang bunyi.
Nah, ini CT-nya. Nah, sedangkan dengan dari sumber ini udah enggak, padahal ini ground tadinya sudah enggak terhubung. Nah, ini jadi groundnya. Nah, jadi perhatikan, lihat di sini. Untuk memastikan apakah ampli ini rusak transistor finalnya, ukur bagian output dari ampli, arahkan ke DC. Nah, itu mengukur DCO, tegangan output speaker. Nah, kita ukur. Nah, ini 0,28 mili. Ini sama, perhatikan. 0, ini 0, negatifnya negatif 0, jadi kalau sudah mendapat DCO nilainya tidak mencapai 1 ke atas, artinya transistor final dan rangkaian blok pada rangkaian power amplifier ini dalam kondisi yang bagus. Kemudian kita mau tahu berapa tegangan DC-nya. Nah, ini adalah CT-nya. Kemudian kita ukur positifnya. Nah, ini 36 volt. Lebih besar dari yang saya sampaikan tadi. 36 volt positif, 36 volt negatif. Nah, jadi karena rangkaian transistor tadi dari datasheet itu 80 volt, bahkan 100 volt, maka tidak ada masalah. Yang penting ada pendingin, karena walaupun tegangannya kecil, ketika ada suara maka transistor tadi akan menghasilkan gain, penguatan. Dengan penguatan itu timbullah panas dari transistor. Artinya penguatan arus dan penguatan tegangan sehingga suaranya menjadi lebih besar. Nah, itu prinsip kerja dari sebuah power amplifier adalah menguatkan suara dalam bentuk sinyal arus dan listrik. Tentunya dalam bentuk sinyal arus bergelombang, katakanlah itu AC yang kita ukur di sini dengan menggunakan ampermeter AC, maka akan bertambah tegangan, bertambah arus, maka timbullah daya. Daya itulah yang semakin besar pula suaranya. Kemudian speakernya juga harus mendukung daya yang dikeluarkan dari ampli ini. Kalau tidak, nanti speakernya bisa terbakar. Panas, dan panasnya itu akan bertambah. Dengan adanya heatsink, panas itu akan berpindah ke heatsink. Maka di situ perlu adanya pasta, adanya pendingin. Nah, kalau tidak cukup, perlu ditambah kipas pendingin. Kalau ampli transistor panelnya tanpa pendingin, maka jika dipegang ini akan panas. Nah, ini yang aktif untuk saluran depan, kemudian saluran belakang tidak dipasang speakernya. Yang dipasang speaker itu pasti panas dan bahkan akan naik terus panasnya dengan adanya output keluaran suara, tetapi tanpa ada suara dia akan hangat. Itulah gunanya pendingin. Jadi pendingin itu adalah mendinginkan supaya temperatur kerja dari transistor ini normal. Sebaiknya pasang pendingin dengan yang lebih baik, dipasang pasta, kemudian dalam posisi yang lebih besar. Karena ini sudah menggunakan tegangan yang lumayan besar, tadi 36 volt. Semoga sedikit informasi dari bengkel logika ini ada manfaatnya dan bisa membantu. Assalamualaikum.